Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naira Nazira Eka Putri dari kelas Epsilon atau kelas besar Gamma 2022 dari program studi pendidikan dokter FK Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai kesehatan jasmani. Untuk outline dari materi kita hari ini, yang pertama ada kebugaran tubuh yang akan dijabarkan lagi menjadi definisi, unsur-unsur, cara mengukur komposisi tubuh, dan cara menjaga kebugaran tubuh. Selanjutnya ada pentingnya olahraga yang akan dijabarkan lagi menjadi definisi, jenis-jenis, berdasarkan efek dan pergerakan, dan manfaat. Selanjutnya ada materi tentang Pacer Health yang dijabarkan lagi menjadi definisi, cara penggunaan, panduan interface utama, dan manfaat. Lalu ada kesimpulan dan daftar pustaka. Untuk materi pertama kita hari ini yaitu kebugaran tubuh. Pertama, untuk definisi, kebugaran jasmani dalam bahasa Inggris adalah physical fitness. Menurut Dorland's Medical Dictionary, arti dari kebugaran jasmani yaitu kapasitas seseorang untuk melakukan aktivitas fisik yang membutuhkan kerja berat kardiorespirasi, kekuatan otot, ketahanan, atau fleksibilitas. Untuk lebih simpelnya lagi, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Sehingga seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik akan selalu memiliki cukup energi untuk beraktivitas fisik dengan lancar. Unsur-unsur kebugaran tubuh ada 10. Yang pertama kekuatan atau strength. Berarti kemampuan otot untuk menerima beban saat melakukan aktivitas. Kekuatan otot tangan dan kaki bisa diperoleh jika rutin melakukan latihan kebugaran jasmani. Dalam melakukan latihan kekuatan ini harus dilakukan secara bertahap. Tidak bisa terlalu memaksakan diri karena bisa menimbulkan cedera. Contoh latihan kekuatan yaitu angkat beban, plank, dan lain-lain. Selanjutnya ada daya tahan atau endurance, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, atau sistem pernapasan dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Berkebalikan dengan latihan kekuatan tadi, daya tahan bisa dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat, tapi dengan frekuensi yang lama dan durasi waktu yang lama pula. Selanjutnya ada kecepatan atau speed. Kecepatan berarti kemampuan fisik tubuh untuk bisa bergerak atau menggerakkan tubuh secepat mungkin. Rutin melakukan latihan kecepatan bisa membuat seseorang bergerak lebih tangkas. Untuk contoh latihannya, yaitu lari jarak pendek, bersepeda cepat, dan lain-lain. Selanjutnya ada daya ledak atau explosive power. Daya ledak adalah kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kekuatan secara maksimal dalam waktu singkat. Daya ledak bisa dikatakan sebagai gabungan antara komponen kekuatan dan kecepatan. Untuk contoh latihannya, dapat dilakukan dengan squat jump, front jump, dan side jump. Lalu ada kelenturan atau flexibility, yaitu tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Jika seseorang memiliki kelenturan yang baik, maka orang tersebut akan dapat terhindar dari cedera. Sama seperti untuk melatih kekuatan, latihan kelenturan tubuh harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh dipaksa. Contohnya yaitu yoga, senam, dan renang. Selanjutnya ada keseimbangan atau balance, yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Senam merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat mengandalkan balance ini. Selanjutnya ada kelincahan atau agility, yaitu komponen kebugaran jasmani untuk melakukan perubahan gerak dengan tanpa menghilangkan keseimbangan. Kelincahan berkaitan erat dengan kecepatan serta keseimbangan tubuh yang juga harus dilatih. Contoh latihannya yaitu lari zigzag,
squat, lompat tangga, dan lain-lain. Lalu ada reaksi atau reaction, yaitu kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Salah satu latihannya yaitu olahraga tangkap bola. Lalu ada koordinasi, yaitu kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Contoh latihan dari komponen kebugaran jasmani ini yaitu memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri, lalu dilakukan lagi berkali-kali sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu komposisi tubuh atau body composition. Selain komponen fisik lain, mengukur komposisi tubuh juga penting dalam upaya meningkatkan kebugaran jasmani. Dengan mengetahui komposisi tubuh, akan lebih mudah menentukan pola makan dan olahraga yang tepat. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara-cara untuk mengukur komposisi tubuh. Yang pertama, ada mengukur lingkar pinggang, yang dilakukan untuk mengetahui komposisi lemak perut. Cara mengukur lingkar pinggang itu dengan memosisikan meteran secara horizontal di titik atas tulang pinggul. Kemudian dilingkarkan di sekitar perut dan batang tubuh. Kemudian tempelkan ujung meteran angka 0 di spot sementara sisanya melingkari perut dan batang tubuh. Lalu ada IMT atau BMI, yaitu IMT indeks massa tubuh dan BMI body mass index, yaitu berat badan seseorang dalam satuan kilogram atau pounds dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam satuan meter atau kaki. BMI yang tinggi dapat mengindikasikan tubuh yang kegemukan. BMI menyaring kategori berat badan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, tetapi tidak dapat secara langsung mendiagnosis kegemukan atau kesehatan seseorang tanpa pengecekan lanjut. Pada dewasa, BMI di bawah 18,5 yaitu underweight, dari 18,5 sampai 24,9 yaitu berat badan ideal, 25 sampai 29,9 termasuk overweight, dan 30 di atas termasuk obesitas. Lalu yang terakhir ada Bioelectric Impedance Analysis atau BIA. Adalah metode untuk memperkirakan komposisi tubuh, khususnya lemak tubuh dan massa otot, di mana arus listrik yang lemah dialirkan melalui tubuh dan voltase diukur untuk menghitung impedansi atau hambatan tubuh. Sebagian besar air tubuh disimpan dalam otot. Oleh karena itu, jika seseorang lebih berotot, kemungkinan besar orang tersebut juga memiliki lebih banyak air dalam tubuhnya, yang berarti impedansinya lebih rendah. BIA sebenarnya menentukan impedansi listrik atau hambatan terhadap aliran arus listrik melalui jaringan tubuh yang kemudian digunakan untuk memperkirakan total body water atau TBW yang dapat digunakan untuk memperkirakan massa tubuh tanpa lemak dan berdasarkan perbedaannya dengan berat badan, lemak tubuh. Selanjutnya kita akan membahas cara-cara untuk menjaga kebugaran tubuh. Yang pertama adalah berolahraga secara teratur yang setelah ini akan saya bahas, lalu menjaga pola makan sehat, yaitu mendasarkan makanan pada karbohidrat bertepung berserat tinggi, banyak buah dan sayuran, lebih banyak ikan, kurangi lemak jenuh dan gula, kurangi makan garam. Baik, mengurangi makanan garam, tidak lebih dari 6 gram sehari untuk orang dewasa, minum 6 hingga 8 gelas air setiap hari, dan jangan lupa sarapan. Lalu selanjutnya menjaga pola tidur sehat, yaitu dengan tidur 7-8 jam tiap malam, diusahakan jam tidur dan bangunnya sama setiap hari. Kurangi kafein 10 jam sebelum tidur, jangan makan 3 jam sebelum tidur, berhenti bekerja 2 jam sebelum tidur, dan jauhkan diri dari layar gadget 2 jam sebelum tidur. Dan yang terakhir, tidak merokok atau minum alkohol. Karena merokok dan minum alkohol ini menyebabkan banyak sekali komplikasi penyakit seperti kanker, penyakit jantung, stroke, penyakit paru-paru, diabetes, dan penyakit paru obstruktif kronik untuk merokok.
dan juga meningkatkan risiko tuberkulosis, penyakit mata tertentu, dan masalah sistem kekebalan tubuh, termasuk artritis reumatoid. Dan untuk minum alkohol banyak juga risiko seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, penyakit hati, dan masalah pencernaan. Berbagai kanker, melemahnya sistem kekebalan tubuh, dan masalah belajar dan memori, seperti demensia dan kinerja belajar yang buruk. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu pentingnya olahraga. Yang pertama adalah untuk definisi olahraga dari Dorland's Medical Dictionary, yaitu melakukan gerakan fisik untuk memperbaiki kesehatan atau mengoreksi cacat jasmani. Atau lebih simpelnya, olahraga adalah aktivitas tubuh yang meningkatkan atau mempertahankan kebugaran fisik, serta kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. Olahraga dilakukan untuk berbagai alasan, untuk membantu pertumbuhan, meningkatkan kekuatan, mengembangkan otot dan sistem kardiovaskuler, mengasah keterampilan atletik, menurunkan atau mempertahankan berat badan, meningkatkan kesehatan, atau hanya untuk kesenangan. Untuk jenis-jenis olahraga dibagi lagi menjadi berdasarkan efeknya pada tubuh dan berdasarkan tingkat pergerakannya. Berdasarkan efeknya pada tubuh, latihan fisik atau olahraga dikelompokkan menjadi 3, tergantung dari efek keseluruhannya terhadap tubuh manusia. Yang pertama ada aerobik, yaitu aktivitas fisik apapun yang menggunakan kelompok otot besar dan menyebabkan tubuh menggunakan lebih banyak oksigen daripada saat beristirahat. Tujuan latihan aerobik adalah untuk meningkatkan daya tahan. Contoh latihan aerobik termasuk berlari, bersepeda, berenang, jalan cepat, lompat tali, ya, lompat tali, mendayung, mendaki gunung, menari, bermain tenis, latihan terus-menerus, dan lari jarak jauh. Latihan anaerobik yang meliputi latihan kekuatan dan ketahanan dapat mengencangkan, memperkuat, dan meningkatkan massa otot, serta meningkatkan kepadatan tulang, keseimbangan, dan koordinasi. Untuk contoh latihan anaerobik ini, yaitu push up, pull up, lunge, squat, dan bench press. Latihan anaerobik ini juga mencakup latihan beban, latihan fungsional, latihan eksentrik, latihan interval, lari cepat, dan latihan interval intensitas tinggi yang meningkatkan kekuatan otot jangka pendek. Dan yang terakhir adalah latihan fleksibilitas, yaitu meregangkan dan memperpanjang otot. Aktivitas seperti peregangan membantu meningkatkan fleksibilitas sendi dan menjaga otot tetap lentur. Tujuannya yaitu meningkatkan rentang gerak yang dapat mengurangi kemungkinan cedera. Olahraga berdasarkan pergerakan dibagi menjadi 2, yaitu dinamis dan statis. Yaitu dinamis bergerak dan statis diam di tempat. Untuk latihan dinamis seperti lari yang stabil, cenderung menghasilkan penurunan tekanan darah diastolik secara latihan, karena aliran darah yang lebih baik. Sebaliknya, olahraga statis seperti angkat beban dapat menyebabkan tekanan sistolik meningkat secara signifikan, meskipun hanya sementara selama latihan, dan setelahnya normal kembali. Selanjutnya untuk manfaat olahraga. Ada beberapa, yang pertama mengontrol tekanan darah. Kebugaran fisik telah terbukti mendukung tekanan darah tubuh. Jantung adalah organ utama yang bertanggung jawab atas tekanan darah sistolik dan diastolik. Melakukan aktivitas fisik meningkatkan tekanan darah dan setelah selesai akan kembali normal. Semakin banyak aktivitas fisik, semakin mudah proses ini terjadi, sehingga menghasilkan profil kardiovaskuler yang lebih baik. Selanjutnya adalah mencegah kanker. Centers for Disease Control and Prevention menganjurkan menjaga pola makan yang seimbang dan melakukan aktivitas fisik untuk mengurangi risiko penyakit.
WCRF menerbitkan daftar rekomendasi yang mencerminkan bukti yang mereka temukan melalui konsistensi dalam faktor kebugaran dan diet yang secara langsung berhubungan dengan pencegahan kanker. Selanjutnya adalah mengurangi inflamasi. Penelitian telah menunjukkan hubungan antara peningkatan aktivitas fisik dan berkurangnya peradangan. Hal ini menghasilkan respons inflamasi jangka pendek dan efek antiinflamasi jangka panjang. Aktivitas fisik mengurangi peradangan bersamaan dengan atau terlepas dari perubahan berat badan. Lalu, aktivitas fisik akan menguatkan sistem imun tubuh. Hal ini bergantung pada konsentrasi faktor endogen, suhu tubuh, aliran darah, status hidrasi, dan posisi tubuh. Aktivitas fisik telah terbukti meningkatkan kadar sel NK, sel TNK, makrofag, neutrofil, dan eosinofil, komplement, sitokin, antibodi, dan sel sitotoksik T. Lalu, olahraga akan membantu kita menjaga berat badan ideal. Individu yang menjaga tingkat kebugaran fisik umumnya dapat mengatur distribusi lemak tubuh dan mencegah obesitas. Penelitian membuktikan bahwa aktivitas berlari menggunakan kalori dalam tubuh yang berasal dari makronutrien yang dimakan setiap hari. Agar tubuh dapat berlari, tubuh akan menggunakan kalori yang dicerna tersebut. Oleh karena itu, tubuh akan membakar kalori. Selanjutnya, olahraga akan mengurangi gejala menopause. Menopause ini terjadi jika seorang wanita tidak mengalami perdarahan vagina selama lebih dari 1 tahun sejak siklus menstruasi terakhirnya. Ada sejumlah gejala yang berhubungan dengan menopause. Sebagian besar dapat mempengaruhi kualitas hidup seorang wanita yang terlibat dalam tahap kehidupan menopause. Salah satu cara untuk mengurangi keparahan gejala-gejala tersebut adalah dengan berolahraga. Lalu yang terakhir adalah olahraga dapat meningkatkan kesehatan mental. Penelitian telah menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan aliran darah ke otak yang memungkinkan pelepasan hormon serta penurunan hormon stres dalam tubuh. Selanjutnya adalah materi mengenai Pacer Health. Apa itu Pacer Health? Pacer Health yaitu aplikasi kesehatan mobile yang mencakup fitur utama Pacer Pedometer, yaitu program pelacak aktivitas fisik untuk pengguna. Pedometer itu alat yang menghitung tiap langkah individu dengan mendeteksi gerakan tangan atau pinggul. Aplikasi ini secara otomatis mencatat langkah, jarak, waktu aktif, dan kalori yang dibakar oleh penggunanya setiap hari, dan memberikan pengingat agar pengguna terus melakukan aktivitas fisik. Aplikasi ini juga memungkinkan penggunanya untuk berhubungan dengan komunitas global dan ada sistem penetapan tujuan yang menyatukan orang-orang berdasarkan tujuan dan minat kesehatan yang sama dari seluruh dunia. Untuk cara penggunaan aplikasi ini, yang pertama kita bisa mendownload aplikasi ini dari App Store atau Play Store di handphone masing-masing. Lalu setelah terdownload, kita membuat akun dan mengisi profilnya. Dan setelah itu aplikasi ini bisa langsung digunakan. Yang berarti cukup simpel untuk memakai aplikasi ini. Untuk interface utamanya, di sini dapat terlihat kalori yang sudah kita bakar, waktu aktif kita atau waktu kita berjalan atau berlari, kilometer yang telah kita lalui, dan jumlah langkah yang telah kita ambil dalam 1 hari. Kita juga bisa melihat jumlah langkah dari hari-hari sebelumnya. Selanjutnya ada mode GPS, di mana sama seperti tadi, tapi kita bisa melihat kita sudah berjalan atau berlari dari mana ke mana. Untuk manfaat aplikasi ini, yang pertama kita bisa mencatat aktivitas fisik kita sehari-hari. Lalu aplikasi ini juga memberi target aktivitas fisik yang spesifik untuk tipe tubuh masing-masing individu. Dan yang terakhir, aplikasi ini dengan memberikan notifikasi secara konstan, memotivasi kita untuk terus melakukan aktivitas fisik. Untuk kesimpulan materi hari ini, penting bagi kita manusia untuk beraktivitas fisik demi menjaga kesehatan jasmani tubuh kita. Jasmani yang sehat penting untuk kemudahan dan keberlangsungan hidup. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh.
terutama berolahraga, yang kebanyakan dapat dengan mudah diterapkan secara reguler, seperti lari atau senam. Aktivitas, aktivitas fisik ini juga dapat didukung oleh fasilitas seperti aplikasi Pacer Health. Dari penyair Decimus Junius Juvenalis, ada pepatah. Orandum est ut sit, mens sana in corpore sano, fortem potia animum mortis terrore carentem, quis patium vitae extremum inter monera ponat. Yaitu Anda harus berdoa untuk pikiran yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Mintalah hati teguh yang tidak takut akan kematian dan menganggap panjangnya hari sebagai karunia alam yang paling kecil. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Dan mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mau datang ke penyuluhan mini ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.